Selamat bertemu kembali. Ya, saat sekarang saya akan membawakan falsafah hidup dari seorang tokoh terkenal. Sebenarnya orang muda tapi sangat berani. Siapakah dia? Dia adalah Martin Luther King. Dia adalah seorang kulit hitam, tokoh muda yang sangat berani, malah pernah mendapatkan penghargaan tingkat dunia yang termuda, penghargaan perdamaian yang termuda tingkat dunia. Itu prestasinya dia. Luther King adalah kelahiran Amerika pada tahun 1929. Terus langsung kita lihat meninggalnya dia 1968. Jadi umur 39 tahun dia meninggal. Sangat singkat sekali hidupnya dia. Tetapi dia menggerakkan orang-orang di Amerika, orang-orang kulit berwarna di Amerika. Luar biasa keberaniannya dia. Luar biasa. Apakah gerakannya? Gerakannya dia adalah menuntut hak asasi sipil. Maksudnya sipil di sini hak asasi kulit berwarna. Kan beberapa bagian negara di sana masih memperlakukan tidak sama antara kulit putih sama kulit berwarna. Nah, itu yang dituntut supaya sama, hak sipil supaya sama. Nah, tuntutan itu, tapi gerakannya tidak frontal, tidak memakai kekuatan fisik, tetapi kekuatan damai. Dia terinspirasi oleh gerakannya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu kan bergerak revolusioner di India, bergeraknya dengan kekuatan rakyat. Nah, sama. Luther King juga memakai kekuatan rakyat, jadi tidak dengan otot, dengan kekerasan, tidak, damai. Demonstrasi dengan mengerahkan banyak orang, tetapi damai, tidak brutal. Nah, itu dia berhasil menggerakkan orang-orang kulit warna di Amerika sehingga dia dihargai di sana sebagai tokoh kulit hitam yang berani. Nah, kita perlu melihat quote-nya dia. Apa sih quote-nya dia itu? Kok dia punya keberanian sebagai anak muda, malah umur 39 tahun dia sudah mati ditembak karena ya tentu banyak orang-orang tidak setuju dengan gerakannya dia. Dia meninggal itu di Memphis pada waktu demonstrasi di Memphis, di kampung tempat kelahirannya sendiri, ditembak di sana, meninggal di sana. Tahun meninggalnya dia meninggal 1968. Sekarang kita coba lihat quote itu apa, falsafah hidupnya. Kok dia bisa berani begitu? Pasti ada yang dorong keberanian itu, apa yang dorong, atau apa dia punya falsafah, atau apa yang melatar belakangi motivasi dirinya untuk bisa bergerak begitu beraninya sampai nyawanya jadi taruhan. Quote-nya dia itu begini: untuk mencapai suatu tujuan, kalau dengan terbang kita tidak bisa, jalan kakilah atau larilah. Lari. Naik pesawat terbang kita tidak bisa, artinya mungkin terhambat atau apa, masalah biaya atau masalah terlalu besar hambatannya. Nah, oke, pakai jalan lainnya, lari. Tidak usah pakai pesawat terbang, mungkin modal tidak cukup, lari. Lari juga tidak bisa, dihambat juga, segala macam dihambat, lari tidak bisa. Akhirnya ya jalan kaki lah, jalan pelan. Terus kemudian lebih detail lagi, masih ada hambatan, jalan pelan pun tidak bisa, merangkak. Itu artinya apa? Kalau naik pesawat tidak bisa, larilah dengan berlari. Dengan lari tidak bisa, jalan kaki. Dengan jalan kaki tidak bisa, merangkak. Apa artinya? Yang penting sampai ke tujuan. Itu maksudnya, sampai ke tujuan. Nah, quote-nya itu coba kita sekarang kaji di dunia kita. Mampulah kita berbuat demikian, atau bisakah kita tiru falsafah hidupnya itu? Cukup baikkah falsafah hidupnya itu? Nah, itu pertanyaannya, dan kita harus jawab sekarang. Nah, kalau kesimpulannya bahwa segala upaya yang kita harus capai, segala lakukan
untuk mencapai tujuan. Nah, kalau begitu, kalau demikian, segala upaya, ya cobalah kita sekarang contohkan sekarang. Contohnya sekarang kita punya cita-cita untuk membangun suatu kantor, umpamanya suatu kantor, tapi suatu kantor yang besar, yang mumpuni, yang baik, ya yang artinya punya identitas lah, kantornya besar sebagai seorang advokat umpamanya, supaya mempunyai kantor besar. Gimana ngaruhnya, bagaimana jalannya kalau memakai quote-nya daripada Martin Luther King. Si Martin itu gue bilang apapun upayanya harus dilakukan supaya tujuan tercapai. Nah sekarang ambillah seperti contoh tadi, kita membangun suatu kantor besar, cita-cita. Nah membangun itu memang tidak harus sekaligus jadi, pelan-pelan, supaya jangan mengganggu likuiditas, menjadi keuangan, jangan sampai mengganggu keuangan kantor itu sendiri, keuangan dari pribadi, keuangan dari keluarga, supaya tidak terganggu. Harus dijatakan mungkin, oh ini harus dibangun selama 3 tahun gitu umpamanya. Nah pelan-pelan kita bangun seadanya, sedikit. Nah terus kebetulan pada tahap pembangunan itu kebetulan seperti kemarin kena pandemi. Nah pandemi, kita punya usaha, kita punya pekerjaan, tidak mendapatkan hasil. Namanya pandemi kan tidak ada pekerjaan, tidak ada hasil. Tidak ada pekerjaan, tidak ada hasil. Nah apa yang ada? Nah apa yang ada itulah kita sekarang olah. Nah kalau kita punya bahan-bahan, nah kebetulan umpamanya kita, macam saya, contohnya maaf saja, saya pakai contoh saya karena itu yang paling gampang saya cari contohnya. Saya jadi pengusaha kosen dari beton. Saya punya stok kosen cukup banyak karena tidak laku, karena pandemi tidak ada orang membangun. Terpaksa kosen itu kita stok. Nah kosen beton di stok sih tidak masalah, tapi kalau kosen kayu di stok mungkin bubukan, rusak dia. Nah ini biar 2 tahun juga ditaruh juga tidak apa-apa. Nah gini harus kita muter otak sekarang. Artinya naik pesawat tidak bisa, sekarang lari juga tidak bisa. Gimana lari orang masa pandemi? Gimana kita membangun? Tidak bisa. Nah ini kita akali lagi sekarang. Lari tidak bisa, jalan kakinya bagaimana? Ini contohnya jalan kaki. Stok kita punya karena tidak laku dijual. Terus kemudian tenaga kerja ada. Kenapa ada? Karena banyak rekan-rekan yang tadinya bekerja banyak diberhentikan. Berarti dia pengangguran. Itu bisa kita manfaatkan. Itu banyak dari pihak keluarga. Artinya bisa nego dari segi pengupahan dibandingkan dia tidak kerja sama sekali pada masa pandemi, tidak ada pendapatan kan lumayan. Umpamanya tadi pendapatan 100 semuanya, ya kita bayar 75 kan udah lumayan. Dia jalan, kita jalan. Nah demikian kita jalan pelan-pelan, kita bangun itu kosen sudah punya, tenaga sudah punya, yang utama kan bahan sama tenaga. Nah tinggal cari besi betonnya, besi beton ngutang dikit-dikit enggak apa. Semen yang ngutang dikit-dikit enggak apa, nanti bayar cicil. Kan zaman sekarang ada begitu. Nah, kemudian bisalah bergerak, orang harusnya tidak bergerak karena ini kita akalin pandemi ini. Kita bisa bangun pelan-pelan. Yang tadinya pikiran 1 tahun jadi, ini malah 2 tahun baru jadi. Kenapa? Ya begitu. Karena lagi maju, lagi enggak, lagi maju, lagi enggak. Karena banyak hambatan. Tadi nemu naik pesawat terbang, enggak bisa, lari. Dari lari ada hambatan, jalan. Dari jalan kita ada merangkak. Nah merangkaknya ini pelan-pelan, terutama finishingnya itu pelan-pelan sekali. Karena sudah finishing kan kerja di dalam. Biar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pun tidak ada masalah. Kalau masih terbuka di ruang terbuka, kalau ada hujan, nah itu masalah. Bisa-bisa hancur itu kena hujan. Nah, itu akhirnya selama 2 tahun, akhirnya bangunan itu jadi. Karena kita akali yang tadi stok kita pasang, berarti kan stok udah berkurang. Tenaga yang tidak menganggur kita pakai tenaga yang jadi dengan gaji yang ya artinya tidak
standar sekali lah, tapi masih bisa memberikan kehidupan. Terus besi macam semen, ya paksalah ngutang, pas nanti ada pendapatan kita bisa bayar. Akhirnya suatu saat 2 tahun jadi itu bangunan. Nah gitu, jadi code-nya begitu. Falsafah hidupnya daripada Martin Luther King ini kita coba praktekkan dengan istilahnya merangkak pelan-pelan, tapi cita-cita kita bisa tercapai. Dan sekarang kantor itu sudah bisa dipakai, malah bisa dikaryakan, disewakan, masih banyak lebih tempatnya. Ya, itu artinya apa? Artinya langkah daripada falsafah hidupnya Martin Luther King itu kita bisa laksanakan, asal memang kita punya kekuatan, fokus, terus tetap tidak patah hati, tetap bergerak maju, jangan sampai diam dan jangan sampai mundur, terutama pasti suatu saat itu akan bisa tercapai. Nah itulah contohnya bahwa ikut daripada Martin Luther King itu bisa kita laksanakan. Terima kasih, sampai bertemu besok pagi. That old oak tree as they lay